Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Oma Siti Juwariah selaku pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Rafika, perwakilan dari kelompok Cempaka Tercinta untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit dengan tema menjaga hati dan lisan di malam yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, asatidz wa ustazat, mujahid wa mujahidah, sesepuh bini sepuh, bapak ibu pendiri, pembimbing majelis ta'lim Imamil Qadar, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fit dharain rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Tri Noviantoro Murad yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya. Rahimakumullah. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uli Ami sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid On Air beserta jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamid On Air Kabinet Fitri yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa seluruh jamaah santriwan santriwati, sahabat seperjuangan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah dimanapun berada dan apapun aktivitasnya. Rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu, yaitu Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Mari rasa syukur kita ucapkan bentuk tahmid yang sempurna. Biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa, mari kita sanjungkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ashabihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia hingga yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Baiklah, akan saya mulai untuk menyampaikan kultum bertema menjaga hati dan lisan. Bahwasanya kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk menjaga hati dan lisan kita agar selalu tercipta suasana yang rukun dan damai. Hati merupakan unsur terpenting yang dimiliki setiap orang. Di dalam hati itulah terkandung niat, tujuan, dan keinginan yang nantinya akan direspon oleh otak, lalu direalisasikan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jika yang di dalam hatinya baik, maka akan timbul kebaikan. Jika isi hatinya buruk, maka akan lahir keburukan. Dengan demikian hati memiliki pengaruh yang amat besar bagi karakter dan kehidupan setiap seorang.
Bersihnya hati akan berakibat pada baiknya amal-amal anggota badan. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah, dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hati, unsur terpenting lainnya yang harus selalu diperhatikan adalah lisan. Jika hati merupakan pangkal dari segala kebajikan dan keburukan, maka lidah menjadi pintu keluarnya. Pepatah mengatakan, lidah tak bertulang, namun dapat menusuk berulang-ulang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairal liyashmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan perkataan baik atau diamnya seseorang dari mengatakan hal yang buruk dengan keimanan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa pandai menjaga lisan merupakan karakter dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Seorang mukmin diharuskan menggunakan lisannya hanya untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Jika tidak bisa, maka ia diperintah untuk diam. Ini merupakan suatu bukti bahwa ia sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasinya dan yakin akan adanya balasan di hari kiamat kelak. Di dalam kitab An-Nawadir, Syekh Sihabuddin Ahmad, suatu hari ada seorang bernama Luqman Al-Hakim diberi seekor kambing oleh tuannya. Putus-putus, suaranya putus-putus. Antarkan kepadanya bagian tubuh kambing yang paling buruk. Luqman, saiki sampun jelas Ibu? Nggih, saya lanjut ya Bu. Nggih. Di dalam kitab An-Nawadir, Syekh Sihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi menceritakan bahwa suatu hari Luqman Al-Hakim diberi seekor kambing oleh tuannya. Kambing itu ada dua, jemaah. Nah, yang kambing pertama, tuannya diberikan bagian tubuh. Luqman menyembelih kambing yang pertama dan mengantarkan kepada tuannya itu bagian yang paling buruk adalah hati dan lidah kambing. Setelah itu kemudian Luqman menyembelih kambing yang kedua. Setelah disembelih, Luqman pun mengantarkan bagian yang paling baik tubuh kambing, yaitu sama hati dan lidah kambing kepada tuannya dan mengantarkannya kepada tuannya. Setelah diantarkan, lalu tuannya bertanya-tanya kepada Luqman, mengapa ia memberikan bagian hati dan lidah saja? Padahal saya meminta yang bagian paling baik dan buruk. Lalu Luqman menjawab, wahai Tuanku, tidak ada yang lebih buruk ketimbang hati dan lidah, manakala keduanya buruk. Dan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya, manakala keduanya baik. Dari ibarat di atas, tergambar sebuah pesan bahwa menjaga hati dan lisan merupakan hal yang sangat penting. Keduanya dapat memberi pengaruh yang amat besar bagi seseorang, baik terkait dirinya sendiri,
orang lain, dan lingkungan sekitar, manfaat maupun mudaratnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan menjaga hati dan lisan dapat membawa banyak manfaat dari kita menjaga. Monggo ada yang satunya. Putus-putus tadi pertanyaannya. Ya, baiklah. Dan menjaga bahwa dengan kita menjaga hati bisa bermanfaat, mempererat persaudaraan, memperbaiki hubungan sosial, menghindar dari perkataan yang berujung dosa. Tersendat-sendat sayang suarane. Pulang jadi tutup ke Apa cuma HP-nya Oma ya? Nggih, Yang lain? Bunda Oma tadi Iya. mulai dari tadi itu sudah putus-putus yang pertanyaan itu. Halo, Oh, Assalamualaikum, Oma, sudah ya, diterima ini jelas. suaranya? Ya, Ya, ya sekarang karena bisa. Pak Ustadz sudah Aman. hadir, jadi saya ambil kesimpulan yang paling terakhir ya. Ah, Atau kita mengaturkan salam terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz Trinoviantoro Murad. Oma, ya, monggo. Mari jamaah monggo dibuka punya semuanya. jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz. Dipersilakan duduk terlebih dahulu untuk Ibu Rafita. Siapa tadi namanya lupa. Nggih, Bunda. Rafita Saprilia nggih menyelesaikan kultumnya, nggih, monggo. Benar ya, Bapak Ustadz. Nggih. Ini inti saja. Nggih, saya mengambil yang terakhir untuk tema malam hari ini. Jadi tadi yang pertanyaan soal manfaatnya dengan kita menjaga hati dan lisan, yaitu mempererat tali persaudaraan, memperbaiki hubungan sosial, menghindari konflik, terhindar dari perkataan-perkataan yang berujung pada dosa. Seperti salah satu contohnya, saat ini kita dalam bermajelis ya jamaah, tentunya jika kita saling menjaga hati dan lisan, insya Allah akan tercipta suasana yang rukun dan damai. Betul apa tidak jamaah? Betul. Betul. Nggih. Ya, semoga kita selalu menjaga tali persaudaraan kita di majelis. Amin. Jadi marilah kita memperbaiki hati dan lisan kita dari niat buruk pada sesama. Karena Allah tidak meridhoi akan perbuatan dari orang-orang yang zalim. Allah meridhoi bagi orang-orang yang selalu menjaga hati dan lisannya untuk berkata baik, lembut, santun, penuh hikmah, menuntun kebenaran, disertai niat hati yang ikhlas, jujur, sabar, tawakal, beriman dan bertakwa. Marilah kita perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga ibadah dengan baik, menjaga hati dan lisan ke arah yang positif, supaya kita bisa berkata lembut, penuh santun. Hati kita menjadi tenang dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Wallahu a'lam bishawab.
cara untuk lebih Sendat-sendat lagi Ibu Rafita. dan batin jamaah. Sami Bu Rafita. Terima kasih maafnya. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Siti Omah Jariah. Kebalik, maaf Bunda. Bu Omah Siti Jariah sebagai pembawa acara. Terima kasih Omah. Monggo. Terima kasih kembali ya, syukran jazakillah khairal ahsanal jazah kepada Ibu Rafita Saprilia yang telah menyampaikan kultum atau kuliah 17 menit dengan bertemakan menjaga hati dan lisan. Dan hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pencerahan daripada kultum yang telah disampaikan Ibu Rafita Saprilia tadi. Akan dijabarkan oleh beliau guru besar kita Al-Fadil Ustadz Dinal Kiram Bapak Tri Noviantara Murad dengan tema tadi yang sudah saya sampaikan, menjaga hati dan lisan. Langsung saja kepada beliau dengan segala hormat, kesempatan Omah haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Pada kesempatan di malam hari yang penuh barakah ini kita dipertemukan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat ya yang sangat kita nanti-nantikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ya majelis simponi malam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini akan melanjutkan ya, yaitu adalah pembelajaran kita yang mana pada malam hari ini adalah dengan tema menjaga hati dan lisan.
Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati dan lisan itu sangat penting dalam hidup kita ya, karena ini akan membuat bagaimana kita akan selamat nanti ketika di akhirat ya. Karena apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di lisan kita, itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Ya, oleh karena itu ini begitu sangat penting sekali. Ya, pertama kita ya kalau dalam konteks hati itu gini Bu ya, Bapak-bapak. Yang dimaksud dengan hati itu yang disebut dengan kalbun. Kolbun itu artinya di dalam kalau bahasa kita itu jantung sebetulnya. Ya, bukan hati yang hepar. Kan hati ada dua ya. Hati itu ada, ya sebetulnya kalau dalam ada yang medis, kayak tipis, lebar, ada yang jantung yang berbentuk. Nah, kalau bahasa Inggrisnya heart. Kalau tapi yang dimaksud dengan hati yang apa namanya menjadi panglima itu sebetulnya adalah jantung sebetulnya, bukan hati yang hepar ya. Jantung itu kalau bahasa Inggrisnya heart. Kalau sedangkan untuk hati itu bahasa Inggrisnya namanya hepar. Hepar itu ada di sebelah kanan ibu-ibu ya. Kalau jantung itu ada di antara paru-paru kita agak sedikit ke kiri. Nah, itu disebut dengan jantung. Coba lihat ulu hati kalau bahasa ibu-ibu ya. Jantung itu di situ. Ya, di dalam tulang rusuk. Sedangkan hepar itu berada di perut bagian kanan. Ya. Perut bagian kanan, coba pegang heparnya, hatinya. Ya. Nah, itu. Makanya kita disunahkan kalau tidur sunnahnya Rasul itu pertama menghadap kiblat, yang kedua adalah tidurnya yang kanan di bawah. Iya. Yang kanan di bawah. Kalau ibu-ibu biasa tidurnya kayak mana? Biasanya kanannya di bawah. Kenapa kanannya di bawah? Ada beberapa alasan. Yang pertama hati itu ada di kanan, ya. Maka dia supaya nggak ngegelantung, ya, maka bagusnya di kanan. Jadi dia posisinya itu di bawah ya, gitu, biar nggak ngegantung, ya. Yang kedua itu karena jantung Bu, ya. Tadi saya bilang kalau jantung itu agak ke kanan apa agak ke kiri? Dia nggak persis di tengah loh jantung itu. Jantung itu agak ke kiri. Sehingga sebetulnya paru-paru kanan ibu jauh lebih besar daripada paru-paru kiri. Itu. Karena dia makan tempat paru-paru kiri. Ya, pahami bahwa paru-paru kanan kita jauh lebih besar daripada paru-paru kiri. Karena jantung makan tempat di bagian paru-paru kiri. Ya. Nah, kalau kita itu miringnya ke kiri, paru-paru neken jantung, paru-paru kanan neken jantung. Yang lebih berat. Makanya bagusnya miringnya ke kanan. Yang kanan di bawah, ya, supaya paru-paru kiri yang di atas. Karena itu jauh lebih ringan, ya. Yang kedua lambung, ya, alasannya lambung. Ya, supaya lambung kita itu lebih aman, ya, lebih aman. Karena dia walaupun dia punya katup ya, tapi lebih aman lagi kalau memang itu, ya. Itu alasannya. Nah, kita balik ya. Tadi kok saya bicara hati ya. Tapi supaya tahu aja lah ya, supaya tahu mana yang hati yang kita maksud gitu.
Ya. Iya. Jadi maksudnya di Iya. sini hati adalah jantung, ya, heart-nya. Nah, hati kita ini itu adalah pusat kendali dari segala perilaku dan niat kita. Ya, tuh. Dalam Islam, hati yang bersih, hati yang tulus itu sangat ditekankan. Karena hati yang bersih itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, akan menjauhkan dirinya dari keburukan, ya gitu. Makanya ada hadis, ya, ada hadis. Hadisnya itu panjang sebetulnya, cuman kita ambil petiknya, ya. Allah fi jazadil mudghah, ya. Fa idza sholahat sholahal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahya qalb, ya. Ala, ketahuilah, ya, bahwa dalam fijasadil mudghah, di dalam tubuh kita, dalam jasad kita itu ada satu gumpal daging. Nah, satu gumpal daging. Nah, daging yang dimaksud itu apa tadi? Itu tadi jantung. Jantung. Tempat mompa darah. Jantung itu fungsinya mompa darah. Kalau hepar, apa fungsinya, Bu? Hepar itu fungsinya 500 fungsinya. Wow, itu bahaya betul itu. Hepar itu satu organ tubuh yang kerjanya luar biasa banyak itu. Dia punya 500 fungsi. Ya, saking terlalu banyak fungsinya. Termasuk termasuk dia menetralisir racun. Jadi kalau ada racun dalam tubuh, nah dia nyaring. Gitu. Ya. Fungsinya bisa 500 itu, Bu. Ya, 500 fungsi. Maka kalau ada orang yang sakit hepar, udah kuning matanya biasanya. Ya. Ala fi jasadil mudghah, ya, di dalam suatu jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Fa idza sholahat, kalau dia baik, sholaha jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu baik, ya. Fa idza fasadat, kalau dia fasad, kalau dia rusak, fasadu jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu ikut rusak. Ala, ketahuilah, wahya, dan itu adalah al-qalbu, hati, ya, hati, ya. Qalbu, kalau beda sama kalbu, apa? Qalbu sama kalbu, apa bedanya? Qalbu. Kalau qalbu itu jantung yang ada di kita. Kalau kalbu itu, mohon maaf, mungkin kalau bahasa Arab bukankah anjing itu, Bapak Ustadz? Mohon maaf. Iya. Kalbu itu anjing, ya. Makanya kalau hati-hati nulis di apa, biasanya ketemu sendiri acara Isra Mi'raj, mengingatkan kepada kalbu. Ya, contohnya kayak gitu, ya. Tuh, Nah, hewan ya. anjing. Ya. Beberapa kali itu pernah ya kejadian kayak gitu, ya. Tapi ya maklumi saja lah, ya. Oke. Walaupun harusnya nulisnya pakai kof, ya. Kiki. Nah, bagaimana cara kita itu menjaga hati jamaah? Pertama, ya, itu selalu zikir dan mengingat Allah, ya. Supaya apa? Zikir dan mengingat Allah, supaya hati kita itu terjaga, ya. Terjaga dari apa, Ustadz? Terjaga dari bisikan-bisikan yang buruk. Karena bisa jadi kita itu sering dapat bisikan setan, ya. Udahlah, enakan maksiat. Tuh. Maka sebetulnya tinggal manusia itu sendiri memilih, ya, tuh, memilih, dia memilih jalan apa, ya, mau jalan fasad apa mau jalan takwa, ya, itu, silahkan memilih. Tapi karena kita selalu zikir, selalu mengingat Allah, maka hati kita akan terjaga, ya. Dan yang namanya setan itu akan senantiasa mengganggu kita, ya. Dia akan menghembuskan bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan, ya kan?
Makanya kalau dalam surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu menghembuskan rasa was-was ke dalam diri manusia. Ya, baik yang memberikan rasa was-was itu minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin atau dari manusia. Jadi setan itu ada juga golongan manusia. Dan dia memberikan rasa was-was. Ya, kamu kayak nggak akan bisa mampu deh, udah menyerah aja, biasa kayak gitu. Ya, kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Bahkan ada loh jamaah orang yang gini, mohon maaf, dia punya bisikan, udahlah kamu mati aja, bunuh diri aja. Ada loh kayak gitu. Ya, ada. Ya. Ini istri saya dosen konselor ya. Nah, itu cerita ke saya sebagai suaminya, Abi, itu mahasiswaku itu ada bisikan-bisikan pengen bunuh diri loh. Itu. Ibu berapa kayak gitu. Ya, dan itu kejadian. Jangan kan gitu, yang di Taiwan aja sering, dulu saya sering ruqyah, Bu. Ya, dulu itu sering banget ruqyah. Ustadz, ini ada yang kayak gini, ya, baik mahasiswa ataupun TKW, sering ruqyah. Ya. Dan bawaannya, kenapa? Itu ada yang sering bisik-bisikin. Nah, ketika kita itu Hatinya jauh, kosong. ya, kalau kita itu hati kosong, apalagi nggak sholat. Jamaah ini sampai saya udah pulang aja dari Taiwan itu sering ditelepon. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa? Apa Bu? Tak tolong ada yang kesurupan. Ya Allah. Ya mau gimana? Ada nggak Ustadz di sana? Nggak ada Ustadz. Ya Allah. Ya wes lah tak bantu taruqyah. Ya. Masih ngeruqyah lewat online kayak gini. Ya. Cuman gini ya jamaah ya, mohon maaf. Kalau udah diruqyah tapi nggak sholat, ya podo wae. Ya, Pasang yang lagi ya penting Ustadz, bisa dimasukin lagi. masuk lagi. Jadi bukan masalah diruqyah sama orang lain, sama ustadz, bukan. Tapi dia bisa nggak jaga itu hatinya, jaga di zikirnya, jaga dengan yang penting itu sholatnya itu. Sholat itu jangan macem-macem. Sholat itu sebetulnya adalah pelindungan diri kita. Ya. Tameng kita sholat itu. Ya. Cuma kita nggak ngerasa aja. Kalau orang sholat, maka dia akan dilindungi. Ada malaikat yang melindungi dia. Ya, tuh. Jaga hati, ya. Termasuk itu adalah dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaga niat kita dalam beramal, ya. Jaga niat. Kenapa? Supaya tidak terjerumus dalam riya, dalam pamer. Hati-hati, jamaah. Kita memang udah selamat dari bisikan. Udahlah, ada bisikan itu gini, ada berapa tahap? Ada seorang ulama menyampaikan bahwa ada 4 tahap. Ya, bisikan. Pertama diajak murtad. Ya. Kita selamatlah jamaah dari diajak murtad itu. Fulan, murtadlah kamu. Kita nggak, setan bilang kayak gitu, kita nggak murtad, kita beriman. Ya. Yang kedua diajak supaya maksiat. Ayo maksiat, mungkin kita selamat gak maksiat. Yang ketiga kita diajak kemudian untuk malas-malas ibadah. Malas-malas ibadah, gak usah sholat. Mungkin kita selamat daripada itu. Tapi ada yang keempat, yang agak berat. Yaitu, kamu itu hebat, ya, kamu itu begini, jagoan, nggak ada yang tandingannya, dan kita kemudian iya, nah, ini hati-hati. Sering jebakan jebakan setan itu, ya ini kita bisa kena, yaitu adalah ketika kita
terjerumus Melakukan. dalam perasaan ria. Ria itu tadi. Ya, merasa ya kita udah Rasa baik, kita amalnya sudah banyak, merasa lebih udah dari temannya. lebih daripada yang lain, udah ngajinya bagus. Nah, ini hati-hati. Ya, perasaan-perasaan kayak gini nih yang membuat kita ini sebetulnya kena ini kayak gini. Ya. Dengan adanya bisikan aja kita kena. Termasuk tidak ada bisikan itu bisa kena. Ya. Inilah kita ini diuji dengan apakah kita ini ria, pamer, ya, mengharapkan daripada pujian orang, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hati-hati dengan yang seperti ini, ya, hati-hati dengan yang menjerumuskan daripada yaitu adalah perasaan ingin dipuji, ria, ingin pamer. Ya, selanjutnya kita hindari iri hati, kita hindari dengki. Ya, karena dua sifat ini merusak ketenangan hati. Ibu kalau iri sama orang lain, dengki sama orang lain, pasti perasaannya nggak enak. Apapun jadi nggak enak, hati-hati udah. Ya, tinggalkan saja iri dengki itu. Jamaah, ya, kita diciptakan berbeda dengan mungkin takdir dan nasib yang berbeda, ya. Ya Allah, kok ada orang yang kaya, kok saya miskin. Dia kok naiknya Fortuner, kok saya masih naiknya motor. Ya, tuh. Jamaah, bisa jadi loh ada perasaan kayak gitu. Rumah dia kok gedong, kok rumah saya reot. Ya, tuh. Kok sepertinya dia mujur, kok saya kok buntung. Ya, ketika dalam perkara-perkara dunia, kemudian muncul iri, muncul dengki. Ya. Apalagi ditambah tidak menerima takdir, merasa takdir itu tidak adil dan lain sebagainya. Hati-hati, ikhwah. Ya. Ini akan merusak diri kita. Hati kita akan capek dengan sendirinya. Ya. Alangkah lebih baik sekiranya yang pertama adalah kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini dengan terus berusaha, berikhtiar dengan cara kita bekerja. Mungkin dia dikasih Allah takdir, dia diberikan kekayaan, dia diberikan ya oleh Allah tanah yang luas, ya nggak usah kerja, mungkin orang lain seperti itu. Tapi ya, fahamilah bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang kuat dengan tempaan. Maka alangkah lebih baik ketika kita itu bukan melihat yang di atas, tapi lihatlah apa yang ada yang lebih tidak beruntung daripada kita mungkin. Contoh, ya. Kok orang lain punya mobil, kita jangan lihat yang itunya. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya Allah, dibom terus, dirudal terus, ya. Nggak ada makanan. Ketika dibom harus mengungsi, nggak ada mobil, nggak ada motor, sepeda pun nggak ada, jalan kaki. Semuanya ada bahkan menandu orang, ya. Dalam keadaan terluka. Coba kita lihatnya itu kayak gitu. Sehingga ketika kita itu merasa kok kita belum beruntung, kurang beruntung, jamaah ada yang jauh lebih yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu menerima ujian itu dengan lapang dada. Nah, harusnya kita kayak gitu. Ya. Dan selanjutnya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya. Dan memohon ampunan itu bersegera, jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Bersegeralah kalian menuju ampunan yang Allah siapkan, persediakan untuk kalian, dan juga surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Dan memohon ampunan itu rutin kita lakukan, dawamkan dalam doa-doa kita harian kita. Ya, untuk apa? Mensucikan hati kita. Ketika kita memohon ampunan, ya Allah, disitulah nikmatnya sebetulnya. Kalau orang itu tidak mau meminta ampunan kepada Allah, sombong itu namanya. Maka hatinya tidak suci. Ya. Makanya sebetulnya ketika kita diuji, kita ada masalah, kita minta sama Allah, ya kan? Dan ketika minta sama Allah, itulah mensucikan diri. Nah, beda dengan misalnya orang yang sudah diberikan kecukupan sama Allah, dan kemudian dia tidak meminta, dan dia tidak memohon. Ya. Kan ujiannya justru di situ. Ya nggak jemaah? Ujiannya justru di situ. Betul. Ya. Dia merasa, cukup dengan semuanya, ada kecukupan semuanya. Dia nggak memohon sama Allah. Ya. Sedangkan ketika kita punya masalah, kita minta ampunan, kita kan namanya minta doa itu pasti rengek-rengek dulu kan. Ya, sama kita waktu kecil minta sama orang tua kita, ngerengek-rengek dulu. Sama ketika kita minta sama Allah, ngerengek-rengek dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kan gitu dulu. Ya, baru kita minta apa? Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Nah, kayak gitu kan. Perselesaikan masalahku dengan keluargaku, dengan suamiku. Nah, kayak gitu. Contoh, ketika kita ada masalah, tapi kita meminta ampunan dulu. Rupanya Allah menguji kita, tujuannya adalah supaya kita itu dekat sama Allah. Kita itu diminta sama Allah untuk kita itu dekat sama Allah dengan cara kita merengek. Dan itulah yang akan mensucikan hati kita. Ya. Yang akan membuat kita itu justru menjadi sangat membutuhkan Allah. Ya. Butuh kita sama Allah. Maka rutinkan itu. Menjaga hati. Kedua, menjaga lisan. Ya. Lisan atau ucapan itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Lidah itu nggak bertulang. Ya. Ibu-ibu mungkin pernah dulu kalau Idul Adha ada sapi kemudian dapat bagian kurban, seandainya dapat lidah sapi. Ada coba tulangnya nggak ada. Lidah sapinya ada tulang nggak gitu? Ya, biasa nggak ada. Lidah sapi besar tapi nggak punya tulang. Tapi kok dia bisa kalau kita lihat tuh lidah, ibu gerakan aja lidahnya sendiri, mudah untuk digerakkan tanpa tulang padahal otot itu semua, ya. Dan mudah untuk kita itu mengucapkan sesuatu. Ketemu A, I, U, B, sampai A sampai Z, ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Cina, semua, ya, karena lisan, ya. Dia mudah untuk diucapkan, tapi dampaknya sangat besar terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dengan lisan dia bisa mencelakakan orang lain. Dengan lisan dia bisa menghujat orang lain. Dengan lisan dia bisa menipu orang lain. Ya. Maka Islam mengajarkan kita ini hati-hati dalam berbicara. Ya, hati-hati. Sebab kata-kata itu bisa membawa kepada keberkahan atau sebaliknya. Ya, dia akan membawa kepada kebinasaan. Makanya hadis Rasulullah SAW jelas. Man amantu billah wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Diawali dengan kalimat begini, Bu. Man amantu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Ya. Dua rukun iman dibawa, beriman kepada Allah. Artinya kalau dia, ya, silahkan kalau kamu beriman lakukan ini.
Tapi kalau nggak beriman, hati-hati. Ya. Dan jelas kita ini beriman, maka wajib ikuti. Itu maksudnya. Man amantu billah wal yaumil akhir. Hari akhir, hari kiamat. Artinya apa? Hari kiamat itu kita akan dihisab. Kita akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kamu percaya nggak nanti kalau kamu akan mintakan tanggung jawab? Nah, kayak gitu. Ikuti nih. Selanjutnya, pesan selanjutnya. Apa itu? Ya. Falyakul khair aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik. Kalau ngomong, silahkan ngomong. Tapi yang baik. Tapi kalau nggak bisa ngomong yang baik, aw liyasmut. Diem. Masya Allah. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, kalau ucapan kita itu bukan ucapan yang baik, justru yang keluar ada ucapan yang buruk, maka Rasulullah perintahkan, udahlah diem aja. Daripada lisan kita itu ngomong yang jelek, yang buruk, udah diem aja lebih baik. Ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk jaga lisan kita. Bagaimana cara untuk menjaga lisan? Ikhwati fillah. Pertama, hindari berkata kasar, hindari mencela. Ya, hindari. Nggak boleh mencela, nggak boleh berkata kasar. Jaga lisan dari perkataan yang menyakitkan orang lain. Kalau ada perkataan kita menyakitkan orang lain, udah lebih baik dia. Ya. Kemudian, tidak menyebarkan fitnah atau gosip. Sebab ketika kita menyebarkan berita palsu, ya, itu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Gosip, ya. Si Anu begini, hamil ya, padahal udah nikah. Ya nggak boleh kayak gitu. Hati-hati, makanya kalau kita kumpul, hati-hati. Ya. Mohon maaf ibu-ibu, jamaah, ini biasa ibu-ibu. Ya, Pak Ustaz. Teman ini, ya, ngomongin temennya satu temen, temen diomongin lagi, ya. Nah, kalau kita itu justru omongan yang nggak baik, ya, terkait dengan teman kita, nggak terbukti, maka lebih baik udahlah, ya, alihkan saja pembicaraan, jangan ngomongin kayak gitu, ya. Kemudian, ya, kalau kita itu justru ngomong kepada teman-teman kita perkataan-perkataan yang gosip-gosip itu atau terjadi fitnah, ya. Nah, ini nanti bahaya. Nanti itu kita akan mendapatkan namanya dosa jariyah, jamaah. Dosa jariyah. Dosa jariyah itu adalah dosa dari orang yang mengantarkan berita itu. Apalagi dia sumber utamanya, ya. Ada pahala jariyah, amal jariyah, ada dosa jariyah. Ya. Nah, ketika kita jadi sumber informasi bohong itu, nanti kita jadi, ya, dosa jariyah. Itu bahaya sekali. Ya. Jadi sebaiknya kalau ada fitnah atau gosip, janganlah disebarkan. Cukup sampai kita saja. Ya, cukup sampai kita, nggak usah lanjut kepada yang lain. Kemudian bertutur kata yang sopan, yang lemah lembut. Orang itu nggak mau dikasari. Nah, sebaiknya kita juga gitu, nggak mau dikasari. Maka oleh karena itu, kita coba untuk bertutur kata yang lembut, yang sopan. Termasuk buat anak-anak kita. Ya, kadang kita merasa orang tua nih, saya orang tua, boleh berkata kasar. Jangan, Bu, jangan, hati-hati. Saya itu sangat menghindari yang perkataan lu gua itu, jangan. Nggak mau saya seperti lu gua itu. Ya. Saya, kamu, Ananda, sayang, kayak gitu. Ya, untuk apa? Ajarin kepada anak-anak kita. Ya. Ini perkataan, hati-hati perkataan-perkataan. Yang kita ngasih buat anak itu kata-kata yang baik. Ya. Tuh. Hati-hati ketika ada ini, mohon maaf, ada orang tua, sering saya dengar Kak di apa tetangga ini. Ya. Doain anak yang jelek. Dasar anak apa nah. Ya. Semuanya kayak gitu ya. Emang siapa emaknya? Jangan kayak gitu, ya.
Ya. Sekalipun anak kita itu berbuat kenakalan, dahlah, ya, berikan nasihat tapi jangan menghinakan. Sakit hati juga, ya, walaupun anak, ya, tuh. Apalagi ibu-ibu jauh daripada keluarga, ya, jauh dari anak-anak, maka tutur kata tetap sopan, ya, baik dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi tenang. Nah, kemudian kita biasakan berkata yang baik, termasuk kita sering doa, sering memuji orang, ya, muji tapi tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan juga. Hati-hati kalau berlebihan, apapun yang berlebihan tidak baik, ya. Kemudian juga kita sering juga memberikan nasihat atau mendengar nasihat, itu akan membawa kebaikan, keberkahan, ya. Nah, kalau kita itu bisa jaga hati, jaga lisan, maka dia akan memberikan dampak yang positif, jemaah. Apa saja kalau kita itu bisa jaga hati, jaga lisan, dia akan bawa dampak positif. Antara lain, maka kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Ya, karena kita menjaga diri dari perbuatan buruk, Allah akan jaga kita. Ya. Jadi nggak ada yang bisa ngerubah kecuali diri kita. Ya. Innallaha yaghfiru biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya. Kita mau berubah, pengen dirubah sama Allah, tapi kita nggak mau memulai. Ya. Makanya kalau kita itu mau merubah, ya, kita nasib kita dirubah sama Allah, maka dekatkan diri kepada Allah, ya, maka Allah akan jaga kita, ya, Allah akan perbaiki nasib kita, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Tuh, kemudian kita bisa dengan, kalau kita bisa jaga hati, kita bisa jaga lisan, maka hubungan baik dengan sesama itu akan terbina, akan terjalin. Karena perkataan kita ke orang lain atau orang lain kepada kita itu adalah perkataan yang baik, perbuatannya adalah yang baik. Nggak ada saling mencela. Coba kalau saling mencela, kan? Yang timbul bukannya hubungan yang baik, putus hubungan. Kalau ada teman yang kayak gitu, ya nggak? Nah, sama, misalnya dalam satu kelompok belajar, kelompok anggrek, kelompok bunga, apa gitu ya, misalnya. Kalau kita bisa jaga hubungan yang baik, ya, dengan kita memperhatikan perkataan kita, ngomong nggak kasar, pasti insya Allah teman kita banyak. Ya. Tapi kalau katanya sering kasar, yang ada banyak musuh. Ya. Dan bukan aja satu musuh, banyak yang musuhin kita. Nggak nyaman hidup banyak musuh itu. Ya. Kalau kita bisa jaga hati, jaga lisan, maka itu akan menghadirkan ketenangan jiwa kita. Ya, karena terhindar, iri hati kita terhindar, dengki kita bisa terhindari itu. Ya. Ataupun sifat-sifat negatif yang lain kita bisa menghindari itu. Ya. Tenang jiwa kita, tenang hati kita, adem. Ya. Dan itu bisa mendatangkan pahala buat kita. Karena kesabaran kita, upaya kita untuk selalu berkata baik. Sekalipun kita berada dalam lingkungan yang jelek, tapi kita berkata baik, itu pahala luar biasa. Ya. Nah, itulah ya jemaah ya. Udah jam 10 lewat 10 ya. Nggak sadar udah banyak yang udah disampaikan. Nah, ikhwati fillah, ya setidaknya kita memohon ya kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk menjaga hati dan lisan. Itu adalah langkah terbaik. Kita selalu minta kepada Allah. Ya. Tuh. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub sabbis qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Iya. Jaga hati, jaga lisan. Karena itu cerminan dari iman yang kuat. Ya, iman yang kuat itu akan tercermin dari bagaimana hati kita, lisan kita.
Kalau orang itu lisannya tidak bisa dijaga, berarti imannya adalah iman yang rapuh. Ya. Nah, semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita sampaikan ini, ajaran Allah ini, dan kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mungkin itu sementara, Ibu, dari materi. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran jazakallah Bapak Ustadz atas penjabaran dari kultum yang bertemakan menjaga hati dan lisan yang disampaikan oleh Ibu Rafita Sabrilia. Dan selanjutnya untuk seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ibamit on Air yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bila ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada Bapak Ustadz kita narasumber langsung, yaitu Bapak Ustadz Tri Noviantoro Murad. Jamaah hidup. Coba dibuka moodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi ada yang belum jelas atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bapak Ustadz, monggo dipersilahkan. Dibuka moodnya, silahkan. Sudah pinter-pinter kayaknya Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Tadi juga sudah jelas ya antara jantung dan hati. Ternyata yang dimaksud yang dimaksud hati, yang dimaksud segumpal darah itu tadi bukan hati yang di sebelah kanan ya Bapak Ustadz, tapi adalah jantung yang ada di tengah-tengah di antara apa tadi ya Bapak Ustadz namanya? Paru-paru. Paru-paru. Iya. Dalam tulang. Jangan-jangan yang dimaksudkan nggak ngerti seperti awal kita belum mengerti, oh hati itu yang di sini, oh hati itu yang bentuknya ini, seperti itu ya. Tapi ternyata darah. Iya. Nah, memompa darah jantungnya itu yang disebut dengan hati, yang jaga hati itu jaga. Maksud segumpal darah itu tadi ya Bapak Ustadz. Ya. Bukan hati hepar. Iya. Ayo jamaah, ada yang mau dipertanyakan? Tidak sesuai dengan tema hari ini, mungkin di lain tema juga, nggak apa-apa ya, boleh. Ya. Udah biasa kok saya gitu. Tanyanya apa, jawabnya apa. Iya, biasa melenceng dari tema Bapak Ustadz, biasanya begitu. Iya. Boleh ya, boleh. Waktu di Taiwan. Saya Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten saking beda kali iwami jihad yo Allah akbar barokallah. Nggih niki melenceng dari tema nggih. Minta pertimbangannya begini Pak Ustadz. Kita kan sebagai anak kalau kita mampu mau mengumrohkan orang tua dan orang tua kan pengen, tetapi kita punya saudara gitu, tapi terus saudara kita, mbak-mbak kita gitulah ya itu katanya nggak boleh kalau ibu sendiri kayak gitu. Sedangkan ya katanya karena dia sudah tua ngoten, jadi mungkin kalau ada yang lain bisa menjaga. Tapi kan kalau kita otomatis kan kalau kita harus mengumrohkan 2 orang kan kita juga tambah biaya ngoten lah Pak Ustadz. Jadi minta pertimbangannya kita tetap biarkan ibu sendiri dengan mungkin travel ya ada pemandunya, apakah kita manut sama mbak-mbak kita untuk kalau sendiri jangan ngoten Pak Ustadz, bingung dalam situasi niki ngoten loh. Jadi mohon pencerahannya. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Bapak Ustadz langsung dimohonkan jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah orang tua itu boleh umrah sendiri, orang yang sudah tua sebenarnya boleh umrah sendiri.
Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Umroh itu ibadah yang cukup membutuhkan stamina dan kondisi fisik yang baik karena dia melibatkan perjalanan yang jauh ya, yaitu ada tawafnya dan ada sa'inya ya, apalagi dilakukan beberapa kali. Nah, itu artinya dia butuh stamina, dia butuh kondisi fisik yang baik, karena dia akan melibatkan itu tadi, perjalanan jauh dan ritual yang cukup melelahkan. Yang berbeda juga ya Bapak Ustadz. Tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali, sya'i lari-lari kecil, Bukit Sofa, Marwah ya 7 kali. Dan bahkan dia bisa berdiri dalam waktu yang sangat lama. Ya, karena dia butuh berdiri ya, enggak sambil apa namanya, enggak kayak sholat itu berdiam diri aja, duduk boleh ya, tapi dia berdiri atau berjalan. Nah, jika kondisi fisik orang tua itu tidak terlalu kuat, sebaiknya ditemani orang yang bisa membantu untuk menghindari risiko atau kelelahan yang berlebihan. Ya, kalau berangkat sendiri, penting untuk memastikan mungkin ada nggak layanan pendamping yang bisa diakses di sana. Misal pemandu, atau mungkin dalam tim itu ada tim medisnya dari pihak penyelenggara umrohnya. Kalau keterbatasan biaya jadi pertimbangan, ada pilihan ngambil paket umroh yang lebih ekonomis. Ya, atau jadi bisa ngambil 2. Atau misalnya cari bantuan finansial dari lembaga sosial misalnya, yang nawarin program umroh bagi lansia dalam kondisi finansial terbatas. Mungkin ada. Kayak Lazis ya, atau Basnas ya. Nah, artinya gini, kita perlu memastikan kesiapan fisik ya. Ya, kesiapan kesehatan sebelum berangkat, konsultasilah dengan keluarga ya, atau dengan pihak penyelenggara. Ya, kalau misalnya dia bisa ada pelayanan itu kursi roda ya, ngebantu. Misalnya kalau dia udah nggak bisa jalan benar-benar, harus ada tim medisnya, tim apa ya? Ya, ada yang kuatnya lah, jangan semua tua gitu. Repot juga kalau tua sama tua ya. Ngurus diri sendiri aja saya repot apa gitu. Kalau udah tua gitu. Apalagi ini ngurus ini emak-emak jompo gitu misalnya. Paham ya Bu ya? Iya, insya Allah Bapak. Jadi pastikan kesiapan fisik ya, kesiapan fisik bisa nggak dia ya. Oke, katakanlah nggak bisa ya. Itu tadi ada nggak fasilitas. Kalau nggak, kan penyelenggara umroh bukan cuma satu aja, yang lain tanyain sama yang lain. Oh, di sini ada, boleh Bu. Nanti ada mutawif khususnya gitu. Oh, ya udah ambil yang itu Bu. Ya, paham ya? Ya, paham insya Allah Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ima. Selanjutnya masih ada? Dari kelompok lainnya, dari 9 kelompok lain? Monggo. Selain masih ada? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwa mit jihadi Allahu akbar barakallah. Ya, saya Ari Bapak dari kelompok belajar lembaga tercinta, mau bertanya dan juga mau minta solusinya gitu ya. Nah, ini terkait dengan hati juga nggih Bapak. Yaitu bagaimana apa yang harus saya lakukan nggih, karena dulu anak saya laki-laki itu sempat bertunangan gitu ya Bapak. Tapi tunangannya itu sudah mau menikah, tunangannya selingkuh. Nah, selingkuh akhirnya
si tunangan anak saya itu menikah sama seseorang. Nah, terus udah seperti itu kan otomatis hubungan terputus. Tapi ini dalam beberapa hari ini beliau itu menghubungi anak saya lagi gitu. Katanya ya curhat-curhat katanya sekarang udah cerai sama suaminya gitu kan. Hmm. Nah, itu saya jadi mikirnya jangan-jangan ini anak mau minta balik atau gimana gitu kan ya, Pak. Nah, itu kalau seandainya terjadi hal seperti itu apa yang harus saya lakukan gitu, Pak? Terima Iya. kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jadi aja udah ini ya. Lah Waalaikumsalam. gitu. Sudah meragukan lagi. Lah Ya. karena kan sekarang udah mulai melipir-melipir tanya-tanya kabar gitu kan, jadinya takutnya nanti terjadi PDKT lagi gitu loh. Iya. Gini Dimohonkan ya, jawabannya. kalau tunangan berselingkuh, tapi kemudian minta balik, situasi ini tentu sangat sulit ya. Dalam artian membutuhkan pertimbangan yang matang ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadi pertimbangan. Pertama, evaluasi kepercayaan dan perasaan ya. Jadi tanyakan pada diri siapa namanya si anak, apakah masih bisa mempercayainya lagi, ya? Bisa nggak percaya dia lagi, ya? Karena yang namanya perselingkuhan seringkali meninggalkan luka emosional dan itu membuat kepercayaan sulit untuk dipulihkan, ya kan? Dan padahal yang namanya kepercayaan itu adalah pondasi penting dalam hubungan yang sehat. Jadi jika kepercayaan itu hilang, pertimbangkan apakah bisa membangun kembali kepercayaan itu. Kalau nggak bisa membangun lagi kepercayaan itu ya udah jangan. Tapi kalau bisa bangun lagi kemudian ada perasaan, masih tetap ada perasaan, monggo silakan. Tapi pertimbangkan terkait dengan itu tadi. Kepercayaan itu. Kedua, diskusi dengan terbuka dan jujur. Jadi kita ini mempertimbangkan untuk misal memberikan kesempatan lagi diskusi yang terbuka, ya. Tuh. Tanyakan mengapa dia dulu selingkuh itu terjadi. Apa alasan dibalik itu? Dia harus jujur terbuka. Apa yang dia rencanakan untuk misalnya supaya nggak terulang? Ya. Misalnya ya, kalau ada pertimbangan itu ya, dia harus jujur mengungkapkan itu. Ya. Lihat, apakah ada kesadaran bahwa dia itu dulu punya kesalahan. Kemudian dia memiliki komitmen untuk memperbaiki diri. Ya, sadar nggak dia itu salah, kemudian mau memperbaiki diri. Ya, tuh. Nah, kemudian pertimbangkan batas dan komitmen. Ya, kalau misal memutuskan, kalau nih Bu ya, kalau memutuskan untuk lanjutkan hubungan, pertimbangkan untuk misalnya tetapkan batas-batas baru untuk membuat mereka itu nyaman. Ya, si anak dengan si calon itu nyamannya kayak mana? Misalnya kejelasan dalam komunikasi, dalam transparansi, ya harus ada komitmen dengan itu. Nah, alangkah lebih baik jangan terburu-buru ngambil keputusan misalnya. Pertimbangkan itu tadi ya, perasaannya kalau misalnya terulang di masa depan, atau bagaimana misalnya ya kalau bangun rumah tangga, apakah nanti akan ada perasaan balik kepada suaminya, ada perasaan itu kan. Nah, itu jadi mungkin butuh yang namanya apa ya? Pertimbangan jangka panjang lah, karena jangan sampai yang namanya pernikahan itu kan bukan hanya untuk main-main. Ya, tuh. Nah, itu ya, Bu ya. Mungkin harus dibuat komitmen seperti itu. Allahu a'lam. Ya.
Baik, sudah jelas ya Bu Arianti? Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ustadz, pertanyaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwanit. Jihad. Jihadiyu. Allahu Akbar. Barakallah. Silakan. Tadi kan katanya menjaga hati dan lisan. Tapi Ya. di zaman modern sekarang itu kalau hati kan kita nggak ada yang tahu ya Pak Ustadz ya. Terus lisan itu diem gitu, udah nggak berkata. Tapi jari itu kenapa kadang itu ketikan jari itu lebih tajam dari silet itu gimana Pak Ustadz? Ya, tulisan itu cerminan dari lisannya. Ya. Tulisan itu cerminan dari lisan. Ya, jadi kalau lisan kita diem, ada loh orang yang diem, tapi dia bisa ngetik di Facebook dan lain sebagainya, buat status dan dia diem nggak ngomong-ngomong. Tapi kan itu dibaca juga, terbaca kemudian terdengar oleh kuping orang lain kan gitu ya. Artinya kan gini, tulis banyak sekali ya Bapak Ustadz, nggak sekedar terdengar telinga. Dan tulisan itu dibaca oleh banyak orang, bisa jadi dengan buat status kayak gitu. Dan itu misalnya nyasar kepada orang-orang tertentu, ya. Padahal mungkin secara lisan dia diem. Nah gini, jadi kadang ya bahasa lisan dengan bahasa tulisan kadang bisa jadi maksud dan tujuannya beda loh. Ngerti nggak Bu? Maksudnya gini, bisa jadi kita nulis sesuatu ya, tapi gaya intonasi membaca itu bisa jadi berbeda. Contoh ya, aduh gimana ya, saya susah contohnya. Mungkin jadi gini, nasihat diri biasanya Bapak Ustadz, mungkin niatnya menasihati diri, tapi ditampilkan di Facebook, akhirnya orang lain yang tersinggung. Ya. Atau gini, intonasi tulisan, ya, intonasi tulisan itu ini kok marah-marah kayak gitu nggak? Paham nggak? Ya, paham. Kelihatannya malah. Tergantung orang cara ngebacanya kayak mana gitu ya. Contoh ya, apa ya? Karena dia intonasi tulisan, apa? Kayak marah-marah gitu ya. Tuh. Apalagi ada tandanya, nggak cukup ada satu, ada tanda serunya sampai 3. Kan ada orang yang nulis kayak gitu ya. Ya, tulisan ini orang kok marah-marah, atau bisa jadi karena hurufnya kapital semua. Ya, kapital. Ini orang kok marah-marah, kayak dia marah-marah terus kayak padahal mungkin bisa jadi ada loh orang yang kayak gitu nggak bisa nulis, apalagi orang zaman dulu ya. Tuh. Misalnya apa ya? Sudah saya bilang dari awal, jangan lakukan itu lagi. Tuh ya. Tuh. Misalnya saya tulis gini, sudah saya bilang dari awal, jangan lakukan itu lagi. Oke, tapi orang lain bisa ngebacanya kayak gitu loh. Kayak mana ngebacanya? Sudah saya bilang dari awal, jangan lakukan itu lagi. Nah, bisa nggak Bu kayak gitu? Padahal tulisannya sama. Ya nggak? Iya. Tulisannya sama. Saya sudah bilang dari awal jangan lakukan itu lagi. Yang lain itu ngebacanya nggak kayak gitu. Sudah saya bilang dari awal jangan lakukan itu lagi. Dengan ada penekanan, mungkin nggak ada tanda serunya, ya. Nah penggunaan itu jadinya apa? Ada yang merasa itu ada kekecewaan, ada menyampaikan marah, tapi bisa jadi bukan. Itu hanya mengeluarkan perasaan yang tertahan saja. Ya kan? Untuk dirinya sendiri bisa jadi. Status untuk dirinya sendiri. Sudah aku katakan jangan lakukan itu lagi. Untuk dirinya sendiri apanya. Tapi orang lain ngerasa terhina, tersinggung.
ya. Nah, tulisan itu begitu, ya. Tulisan itu adalah cerminan hati. Saat sama seperti kita berbicara, tulisan itu menunjukkan emosi, sikap, bahkan bisa jadi nilai-nilai yang dipegang sama yang nulis, ya. Makanya kita tuh ya namanya manusia ya, typo, sering salah nulis, ya. Padahal pilihan kata, susunan kalimat, gaya penulisan itu bisa jadi pribadi loh, kepribadian loh, karakter, ya, gaya bahasanya, emosinya, polesannya, gitu. Nah, apalagi tadi saya katakan tulisan itu bisa kalau disuarakan ya, tanda kutip disuarakan. Jadi bentuk yang terdengar. Nah, bagi pembicara mungkin tulisan itu cerminan lisan, mungkin mudah untuk dipahami. Tapi bagi yang dengar atau yang baca, itu bisa jadi apa ya? Berbeda penangkapannya. Bermacam-macam bentuk dalam menangkap. Ya, makanya tulisan itu memang mewakili lisan, tapi terkadang dia justru bahkan bisa lebih berbahaya dari lisan. Ya. Karena apa? Kalau lisan cuma dengar ibu sekali. Ketika tulisan, dia kan ini ya, ada Selamat. terus jangan selama kan gitu. Iya. Mungkin ibu udah lupa apa yang saya ucapkan 30 menit yang lalu. Panjang bener Ustaz, panjang. Tapi kalau saya tulisan tulis, bisa dibuka berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depannya. Allah, Soalnya saya itu korban screenshotan, Pak Ustaz. Udah biasa. Ambil ini aja lah, ambil hikmahnya aja, jangan terlalu diambil hati, ya. Sabar aja. Kalau mau diri tenang, gitu aja. Jangan terlalu bawa, ya apa namanya, ambil hati. Nanti lama-lama hilang sendiri ya Bapak Ustadz. Ya. Allah. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada? Jamaah? Satu kali lagi ya Bapak Ustadz ini dari Oma. Dari dulu nih penasaran ini. Oke, mohon maaf untuk jamaah. Tentang nisan, batu nisan yang di pekuburan itu loh Bapak Ustadz, yang dibangun gitu ya. Nah, dengan yang tidak dibangun, sebenarnya itu apa ya Bapak Ustadz untuk faedah mungkin kalau yang dibangun untuk keluarganya yang bisa ziarah. Nah, andekan orang yang miskin seperti di Arab Saudi juga itu yang meninggal itu kan kuburan bisa diganti dengan yang baru seperti itu. Nah, ini sebenarnya gimana sih Bapak Ustadz tentang kuburan ini seperti itu? Mohon penjelasannya. Kijing ya berarti ya. Iya, betul, kijing. Iya, yang saya maksud itu. Pembangunan itu kijing. Ya, ini khilafiyah ya Bu ya, perdebatan mengenai pembangunan batu nisan. Ada yang ada yang gini, maksudnya gini, rumah ya sebetulnya lebih kepada rumah ya, kubur kijing gitu ya. Kalau kijing itu ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan ya, ada yang memakruhkan. Jadi batu nisan atau bangunan di atas makam. Ya, ada yang punya pandangan bahwa makam itu sebaiknya sederhana dan tidak dihiasi secara berlebihan, karena ada juga yang melakukannya, ya. Jadi yang sering diperdebatkan itu adalah hukum menandai makam. Ya, jadi dalam Islam itu kan memang menandai makam dengan misalnya dengan batu nisan atau batu sederhana itu diperbolehkan. Ya, untuk mengenali oh ini tempat makam.
Contoh ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap makam sahabatnya. Ya, tapi tadi ada perdebatan tentang bentuknya, ukurannya, ya itu. Memang ada sebagian ulama yang menyarankan bentuk yang sederhana tanpa hiasan. Tapi yang jelas adalah ada memang larangan membangun bangunan di atas makam. Ya. Beberapa ulama itu bahkan mengharamkan pembangunan bangunan atau kijing permanen di atas makam. Karena memang mengacu kepada hadis yang melarang pembangunan di atas kuburan. Ya. Sehingga ulama-ulama itu berpendapat kalau membangun kijing itu dianggap berlebihan, ya, atau bertentangan dengan kesederhanaan. Karena dalam pemakaman itu harusnya biasanya sederhana. Tapi memang ada perbedaan pendapat ya. Ada memang karena mazhab yang berbeda memiliki pandangan yang tidak selalu sama sih. Contoh misalnya mazhab Hambali Bu ya, mazhab Hambali itu cenderung lebih ketat melarang kijing. Ya. Imam Hambali itu yang dipakai di Arab sekarang itu Hambali ya. Sedangkan kalau mazhab yang lain seperti Hanafi atau Maliki mungkin lebih fleksibel. Asalkan tidak ada unsur berlebihan dan tidak memuliakan makam secara berlebihan. Tuh. Kemudian ada memang dalam masyarakat kita itu ada terkait ini ya, apa aspek tradisi versus ajaran Islam ya. Dan membangun kijing itu kan bagian dari tradisi budaya, misalnya untuk menghormati keluarga atau leluhur yang sudah meninggal. Dan memang tradisi ini kadang sulit untuk dipisahkan dari keyakinan agama. Sehingga memang ada perdebatan antara yang ingin mempertahankan tradisi dengan yang mengutamakan pemahaman agama yang misalnya lebih ketat. Cuma mungkin jadi perhatian ini ada lagi nih ya, sebetulnya bentuk dan ukiran. Ya. Jadi ada beberapa ulama yang mempermasalahkan bentuknya atau mungkin ada ukiran kijing dianggap bentuk kemewahan ya atau penghormatan berlebihan. Karena gini, kalau sebetulnya dalam Islam itu makam itu seharusnya tidak jadi tempat pemujaan, bukan yang dihormati secara berlebihan. Ya. Maka sebetulnya ukiran atau ornamen kijing itu harusnya biasa saja, nggak usah berlebihan. Ya, apalagi kalau ada yang sampai dia mengeluarkan dana yang begitu besar untuk pembangunan itu, nah, itu udah berlebihan. Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin